Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar kembali firman Tuhan. Kita akan melanjutkan topik kita yang diambil dari Injil Lukas pasal 8 yaitu ayat 22 sampai 25 dengan satu tema menikmati kehadiran Yesus di tengah badai. Di bagian pertama kita sudah belajar, kita sudah menemukan juga apa yang menjadi penyebab para murid tidak dapat menikmati kehadiran Yesus di tengah badai yang sedang mereka hadapi. Karena apa? Karena para murid pada saat itu lebih berfokus kepada badai yang sedang terjadi, lebih berfokus kepada taufan yang sedang terjadi, lebih terikat oleh ketakutan yang menyelimuti hidupnya, ketimbang dia harus percaya kepada Allah yang menyertai hidupnya. Ketimbang dia harus mempercayai Yesus yang jelas-jelas bersama-sama dengan mereka pada saat itu. Di bagian yang kedua ini, kita juga akan melihat apa yang menjadi penyebab para murid tidak mampu menikmati kehadiran Yesus di tengah badai. Karena para murid gagal memahami waktu dan rencana Tuhan. Perhatikan di dalam ayat yang ke-24 pasal 8 dalam Injil Lukas. Alkitab katakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, kita binasa." Kita akan bandingkan di dalam Injil Markus pasal yang keempat ayat 38. Dalam Injil ini juga bercerita tentang murid-murid Yesus dan Yesus menyeberangi Danau Galilea. Alkitab katakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Perhatikan di sini baik-baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Murid-murid Yesus ketika berhadapan dengan badai dan melihat Yesus tertidur, dalam Injil Markus dijelaskan bahwa Yesus sedang tertidur di buritan, para murid menyangka bahwa Yesus tidak peduli. Inilah kegagalan para murid memahami Yesus. Mereka mengira Yesus tidak peduli karena tidak segera menolong mereka. Mereka beranggapan bahwa ketika badai datang, langsung segera Yesus menolong. Tetapi pada saat itu, Yesus tertidur. Jadi ketika Yesus menunjukkan sikap tidur, para murid menyangka bahwa Yesus tidak peduli. Disinilah para murid gagal memahami waktu dan kehendak Tuhan. Mereka menganggap Allah tidak peduli terhadap badai yang sedang mereka alami. Seakan-akan membiarkan mereka binasa. Sehingga mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Namun yang menjadi pertanyaan, apakah benar Yesus tidak peduli? Mari kita pelajari untuk membangun pengertian yang benar. Ketika Yesus seolah-olah bersikap diam, yang membuat murid berpikir tidak peduli. Jadi sikap yang ditujukan Yesus di saat badai adalah tertidur. Apa makna kata tertidur di sini? Jadi istilah tidur di sini untuk memperlihatkan sisi kemanusiaan Yesus Kristus. Kita harus mempercayai bahwa ketika ia menjadi manusia, Yesus adalah manusia sejati dan Allah sejati. Seorang teolog bernama William Hendrickson, ketika menjelaskan hal ini, ia mengatakan, karena Yesus bukan hanya sepenuhnya ilahi, tetapi juga sepenuhnya manusiawi. Ia membutuhkan istirahat. Jadi dalam sisi kemanusiaannya, wajar jika Yesus beristirahat. Namun hari ini kita harus melihat dari sisi keilahiannya. Jadi kata tidur di sini memperlihatkan sikap diam, membisunya Yesus terhadap teriakan minta tolong dari para muridnya. Ada waktunya Allah bersikap demikian, yang seakan-akan ia menyembunyikan dirinya, seperti yang dikatakan Alkitab dalam Mazmur 45 ayat 15. "Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat." Dalam Mazmur 10 ayat 1 pun berkata seperti ini, "Mengapa engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan?" Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada waktunya Tuhan bersikap seperti ini dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk memurnikan iman kita,
untuk membuat iman kita semakin murni, untuk mengasah iman kita semakin tajam. Karena iman kita lebih berharga daripada emas yang fana di dalam dunia ini. Tuhan mau mengajarkan kita di dalam kesetiaan, di dalam pengharapan kita. Tuhan mau melatih itu semua. Untuk apa? Membawa iman kita untuk semakin hari semakin bertumbuh di dalam Dia. Namun, apa yang harus kita lakukan untuk kita menikmati kehadiran Kristus di masa kita merasa Ia sepertinya sedang diam, di masa penantian kita yang sangat panjang, agar kita tidak gagal paham seperti para murid? Apa yang harus kita lakukan? Tetap berdiri kokoh, jangan kecut dan tawar hati. Walaupun kita merasa Allah sepertinya sedang diam, dengan pergumulan kita, percayalah, Dia tahu kapan harus bertindak. Karena waktu ada dalam kekuasaannya. Apapun itu ada di dalam otoritasnya. Perhatikanlah apa yang terjadi ketika Yesus bertindak. Ia bangun lalu menghardik angin itu, air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Lukas 8 ayat 24. Ketika Allah bertindak, segala sesuatunya menjadi tenang. Ini pun digambarkan di dalam Pemazmur. Mazmur pasal yang 107 ayat 28-30. Firman Tuhan katakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika Allah bertindak, segala sesuatunya Tuhan kerjakan dengan baik. Ketika Allah bertindak pada waktunya, Allah akan membuat segala sesuatunya menjadi teduh dan tenang. Oleh karena itu, untuk dapat menikmati kehadiran Yesus di tengah badai, percayalah pada waktunya, tunduklah pada cara kerjanya, nantikanlah waktu Tuhan dengan sabar dan setia. Dia tahu kapan harus bertindak. Bukan kita yang mengatur Tuhan harus bagaimana, melainkan kita harus taat dan setia mengikuti alurnya Tuhan. Dalam mempercayai waktu Tuhan, kita perlu tetap bertekun dalam doa. Tenanglah dan percaya bahwa Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun saat ini kita masih belum melihat perubahan yang terjadi, tetaplah bertekun di dalam pengharapan, sebab Dia tidak akan pernah mengecewakan hidup kita. Seperti cerita tentang Abraham, Tuhan telah berjanji akan memberikan keturunan bagi Abraham. Walaupun serasa tidak mungkin, namun pada waktunya Tuhan mengenapi janjinya. Akhirnya Abraham pun memiliki keturunan. Coba kita perhatikan Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Firman Tuhan katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Memang manusia tidak dapat menyelami cara kerja Allah. Yang Tuhan mau adalah apa? Kita tetap setia menantikan waktunya Tuhan. Bersikaplah percaya pada waktu dan kehendaknya. Karena Allah adalah setia. Seperti yang dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 23. Alkitab katakan, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seberapa lama kita sudah menantikan pertolongan Tuhan, menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Jika hari ini kita belum merasakan hal itu, mari kita belajar untuk tetap setia menantikan pertolongan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, ketika waktunya tiba,
Tuhan akan kerjakan dengan begitu indah, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati melalui perenungan firman kita hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.